Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Kembali kita buka kitab Kashfu Asy-Syubhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan sampai pembahasannya pada ucapan beliau rahimahullah pada keterangan tentang bahwa Nabi SAW diutus kepada kaum yang beramal soleh. Diutus kepada kaum yang beramal soleh. Dan pernah kita sebutkan amal-amal soleh kaum jahiliyah, di mana mereka ada puasanya, ada i'tikafnya, ada hajinya. Namun tentu amalan-amalan syariat yang mereka lakukan tersebut tidak sama dengan apa yang dilaksanakan di dalam Islam. Tapi itu bentuknya mereka atau menunjukkan bahwasanya mereka itu melaksanakan amal-amal soleh. Nah, kata beliau rahimahullahu taala di sini, kita ulangi. Ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim alaihi salam wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarrub wal i'tiqad mahdu haqqillahi ta'ala la yasluhu minhu syai'un li ghairillah. Atau sebelumnya kita ulangi, wa huwa kasara suwara haula as-salihin arsalahumullah ila unasin yata'abbadun wa yahujjun wa yatasaddaqun wa yadhkuruna Allah katsira. Jadi kata beliau rahimallahu taala, dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memusnahkan patung-patung orang-orang yang soleh. Dan ini pernah kita sebutkan kaitannya dengan patung-patung orang soleh. Kemudian arsalahullahu ila unasin yata'abbadun. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam kepada manusia yang yata'abbadun, yang mereka melakukan ibadah. Wa yahujjun, mereka berhaji. Wa yatasaddaqun, mereka juga bersedekah. Wa yadhkurunallaha katsira, dan mereka banyak berzikir kepada Allah. Sebagaimana tadi kita isyaratkan, ini adalah bentuk bagaimana orang-orang jahiliyah tidak terlepas langsung daripada kebaikan-kebaikan. Namun mereka justru malah rajin melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, namun apa yang beliau sebutkan, walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqat wasa'ita bainahum wa bainallah. Akan tapi mereka, yaitu orang jahiliyah tersebut, menjadikan sebagian makhluk wasa'ita bainahum wa bainallah, yaitu perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini menjadi masalah di sini. Ini jadi masalah bahwa ibadah-ibadah mereka yang mereka lakukan, yang mereka laksanakan itu diiringi dengan i'tiqad, dengan keyakinan adanya perantara antara makhluk dengan Al-Khaliq, dengan Allah Azza wa Jal. Sehingga ini yang menjadi permasalahan, dan inilah yang menjadi tujuan utama Rasulullah SAW diutus. Dan ini pernah kita isyaratkan juga bahwa di zaman kita sekarang ini, di zaman akhir zaman kita sekarang yang sudah menyebar Islam kemana-mana, itu bukan berarti dakwah tauhid itu tidak dilaksanakan dengan dalil mengatakan orang itu sudah bersyahadat, dengan dalil kalau dulu orang-orang jahiliyah belum bersyahadat. Tidak. Dan bahkan nanti akan kita sebutkan Nabi alaihissalam diutus untuk memperbaharui, melanjutkan agama Ibrahim, yang mana agama Ibrahim adalah Hanifah, yang lurus, musliman. Yani Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang Muslim, yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian beliau tidak syirik, dan ini yang
akan dilanjutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maknanya bahwasanya orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah, ibadah-ibadah mereka tentu mereka dasari atas nisbat mereka kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karena itu ini sebagai dalil bahwa dakwah tauhid ini tegak sepanjang masa. Kemudian kata beliau, yaquluna nuridu minhum at-taqarruba ila Allah wa nuridu syafa'atahum indahu mithal malaikati wa Isa wa Maryam wa unasin ghairihim min as-salihin. Ini tentu pernah kita bahas ya. Jadi mereka mengatakan ya kepada perantara-perantara mereka ingin syafaat, pertolongan ya di sisi Allah seperti para malaikat, Nabi Isa, Maryam dan manusia lain dari orang-orang soleh lainnya. Ini keyakinan-keyakinan yang mereka yakini di samping ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Dan ini semua wadih ya, jelas bahwasanya ini termasuk bagian daripada kesyirikan yang nyata. Dan ini adalah bagian daripada muqaddimah tentunya sebelum menyebutkan syubhat-syubhat yang ada. Bahwa kita tegakkan dulu fondasi kita, pemahaman kita, bahwasanya tauhid itu adalah yang sebenarnya ini, kemusyrikan itu sebenarnya ini. Nah, baik. Selanjutnya, fa ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum din abihim Ibrahim alaihi salam wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarrub wal i'tiqad mahdhu haqqillahi ta'ala la yasluhu minhu syai'un li ghairillah la malikin muqarrabin wala li nabiyyin mursalin fadlan an ghairihima. Baik. Maka Allah mengutus Nabi SAW, Muhammad SAW untuk memperbaharui agama bapak mereka, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ini menunjukkan adalah sebab utama diutusnya Rasulullah SAW. Ini kita sebutkan sebagai sebab utama diutusnya Rasulullah SAW. Apa sebab utamanya? Yaitu sebab utamanya adalah untuk memperbaharui agama bapak mereka, yaitu Ibrahim. Disebutkan bapak bukan berarti bapak langsung ya. Ini adalah bagian daripada bahasa Arab. Jadi atuk-atuk yang ke atas, ya, datuk-datuk yang ke atas, kakek-kakeknya yang ke atas pun boleh disebut sebagai bapak. Bukan berarti bapaknya langsung. Baik. Memperbaharui agama bapak mereka Ibrahim SAW sambil memberitahu mereka bahwa taqarrub, yaitu pendekatan, dan i'tiqad, keyakinan hati itu semata-mata hak Allah, tidak patut bagi selain Allah, termasuk tidak patut bagi malaikat pun, tidak juga bagi seorang nabi yang diutus, apalagi bagi selain dari keduanya. Ini adalah tujuan utama tadi kita sebutkan diutusnya Rasulullah SAW untuk memperbaharui, maksudnya untuk melanjutkan dakwah Nabi Ibrahim, itu dakwah tauhid yang pada hakikatnya beliau sebutkan di sini adalah taqarrub, pendekatan diri kepada Allah, i'tiqad, keyakinan itu semata-mata hak Allah. Dan ini adalah tauhid yang kita sebutkan. Tauhid adalah ifradullah bil ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Nah ini kalau sudah kita pahami, ya sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya kaum kufar Quraisy, jahiliyah, khususnya kaum kufar Quraisy itu menyangka diri mereka berada di agama Ibrahim. Yang pernah kita lalui penyebutannya kaitannya dengan agama-agama pada waktu itu. Jadi tentu agama-agama pada waktu itu banyak, di antaranya adalah agama Nabi Ibrahim, yaitu sisa-sisa agama Nabi Ibrahim. Ya, kemudian juga agama wathaniyah, agama penyembah berhala. Kemudian ada Kristen, Masihi, kemudian ada Yahudi pada zaman tersebut. Ya, ditambah Majusi di kawasan Persia. Nah, orang-orang jahiliyah, ya tentu ini kita berbicara sebelum Amr bin Luhai yang pernah kita sebutkan sebagai orang yang pertama sekali mendatangkan, mengimport berhala-berhala. Jadi sebelum datangnya Amr bin Luhai, jadi orang Quraisy ya itu beribadah di atas dasar ibadahnya Nabi Ibrahim. Ya karena wajar, karena Nabi Ibrahimnya kalau kita lihat silsilah keturunannya itu adalah keturunan Quraisy. Itu yang menjadi nanti Nabi Ibrahim, Ismail dan seterusnya.
Nah, ini kita lihat dari segi silsilah, maka wajar saja mereka mengikuti agama daripada Nabi Ibrahim. Tidak agama Nabi Isa dan seterusnya. Karena memang ini jadi garis keturunan mereka dekat. Nah, setelah datangnya Amr bin Luhai, pernah kita sebutkan, jadi bercampurlah agama Nabi Ibrahim tersebut dengan agama penyembah berhala. Nah, namun walaupun tercampur demikian, tetap mereka beribadah yang tadi kita sebutkan, puasa, itikaf, berhaji, sedekah, berzikir malah tetap mereka sebutkan lakukan, amalkan demikian. Nah, dan mereka bangga akan nisbat mereka kepada agama Nabi Ibrahim. Dan lagi-lagi ini sebagai dalil kuat bahwasanya tauhid itu adalah dakwah para nabi, dan tauhid itu adalah dakwah sepanjang masa. Yang tadi kita sebutkan, banyak orang yang berdalil kalau dulu orang-orang jahiliyah itu tidak bersyahadat, sehingga wajarlah didakwahi dakwah tauhid. Jadi wajarlah diajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sekarang sudah diturunkan Al-Qur'an, kita sudah bersyahadat, maka ya tentu itu dakwah sudah ya tidak lagi ada. Nah, itu dakwah sekarang kita berada pada dakwah yang yang sudah maju gitu, dakwah berkaitan dengan hal ihwal, gitu semasa, itu kontemporer, misalnya. Nah, itu adalah semua syubhat yang tadi kita sebutkan, syubhat. Jadi mereka orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah tersebut menisbatkan dirinya kepada Nabi Ibrahim. Nah, ini menandakan bahwasanya mereka ini mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta khususnya, kemudian mengenal ibadah-ibadah. Namun tadi awal kita sebutkan, mereka mencampuri hal tersebut dengan keyakinan-keyakinan yang berbentuk kesyirikan. Keyakinan-keyakinan yang berbentuk kesyirikan dalam hal menjadikan sebagian makhluk wasaiq, sebagai perantara antara Allah dan hambanya. Dan pernah kita sebutkan nukilan para ulama yang mengatakan ijma'. Ijma' ulama bahwa siapa saja yang menjadikan perantara bagi Allah dengan makhluknya, maka kafir. Pernah kita sebutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga nukilan daripada Syekh Sulaiman dalam kitabnya Syarah Kitab Tauhid Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Nah, itu sudah dinyatakan bahwasanya mereka menjadikan perantara, Jadi itulah bentuk daripada kesyirikan. Kesyirikan. Ya, menjadikan perantara, kemudian minta syafaat dan seterusnya yang pernah kita ketahui. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa illa fahaula al-musyrikun yashhaduna anna Allah huwal khaliq wahdahu la syarika lahu wa annahu la yarzuqu illahu wa la yuhyi wa la yumit illahu wa la yudabbirul amra illahu wa anna jami'as samawati wa man fihin wal ardina as-sab' wa man fihin kulluhum 'abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrihi. Ini kata beliau. Lalu demikianlah semestinya. Orang-orang musyrikin pun bersaksi. Jadi wa illa fahaulal musyrikun yashhadun. Jadi Nabi alaihissalam diutus kepada orang-orang jahiliyah, khususnya orang-orang Quraisy, untuk tadi sebabnya memperbarui agama Nabi Ibrahim, melanjutkan dakwah tauhid daripada Nabi Ibrahim. Kalau tidak, pada asalnya orang-orang musyrikun, ini kita baca, demikianlah semestinya, maksudnya adalah orang-orang musyrikin, orang-orang kufar Quraisy pada waktu itu bersaksi bahwasanya hanya Allah yang Maha Esa sebagai pencipta, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya tidak ada yang mampu memberikan rezeki selain Dia, tiada yang menghidupkan selain Dia, tiada yang mematikan selain Dia, dan bahwasanya seluruh langit berikut penghuninya dan seluruh bumi yang 7 berikut penghuninya adalah hambanya dan di bawah tindak dan kekuasaannya, di bawah pengaturan pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Di awal dah kita sebutkan bahwa ini adalah i'tiqad, keyakinan kaum musyrikin, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mereka yakini sebagai satu-satunya pencipta,
dan seterusnya dari apa yang tadi disebutkan sebagai pemberi rizki, kemudian mengatur seluruh isi langit dan bumi dan seterusnya. Ini keyakinan awalnya. Namun demikian tetap diutus Rasulullah SAW kepada mereka. Demikian. Jadi walaupun demikian keyakinannya, maka walaupun keyakinannya demikian, tetap Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lagi-lagi ini meyakinkan kepada kita kalau orang-orang seperti ini, gitu ya, meyakini keesaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Maha Pencipta, mematikan, memberi rezeki dan seterusnya, apakah wajar didakwahkan tauhid apa tidak? Ya, bagi mereka yang tidak paham kepentingan tauhid, mereka nyebutnya tidak perlu begitu. Ya, dakwah tauhid ini ya harus semestinya didakwahkan kepada orang Hindu yang masih nyembah-nyembah patung, orang Buddha gitu, atau orang ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan dan seterusnya. Tapi orang seperti ini ya tidak wajar. Ini karena kedangkalan ilmu mereka, kejahilan mereka tentunya. Nah, jadi orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah zaman dahulu, walaupun keyakinannya mantap, ya kuat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap Allah utus. Dan ini kita sebutkan sebagai tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu mengakui keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dari sisi perbuatannya, dari sisi perbuatannya. Jadi apa saja perbuatan Allah itu diesakan, maka itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Baik. Nah, apakah tauhid rububiyah ini memasukkan mereka ke dalam Islam? Ya tentu jawabannya tidak. Dan nanti kita akan sebutkan ucapan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dan ini masalahnya sudah kita ketahui bersama dalam kajian-kajian sebelumnya. Ya kenapa demikian? Ya, karena keyakinan terhadap tauhid rububiyah ini kenapa dikatakan tidak termasuk atau tidak memasukkan mereka ke dalam Islam? Karena mereka masih meyakini, meyakini tadi ada perantara antara Allah dan makhluknya, sehingga perlu adanya perantara ketika beribadah. Nah, jadi pada asalnya orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy zaman dahulu itu mereka menyembah patung itu semata-mata bukan mereka menyembah patung, tapi ada nilai patung tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu dia. Tapi ini masalah yang masyhur di kalangan orang-orang yang telah mempelajari ilmu tauhid ya. Sehingga kasfu syubhat ini ya di awal-awalnya itu mengingatkan kepada kita hakikat daripada tauhid itu. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala fa idza aradta dalil ala anna haula alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushhaduna bihadza faqra qawluhu ta'ala قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت السماء ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وغير ذلك من الآيات. طيب. Sekarang kata beliau, jika Anda ingin dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu bersaksi dengan hal tersebut, maka silahkan baca firman Allah. Ini tentu gaya beliau menyampaikan ini adalah gaya bertanya. Tapi ini tentu ada tujuannya, yaitu supaya kita ingin tahu, kemudian supaya kita lebih memahami jawabannya. Lebih mauai jawab. Jadi berkata beliau, jika Anda ingin dalil yang menunjukkan bahwa orang musyrik, ini bahwa uslub ya, gaya bahasa bertanya. Jika Anda ingin, gitu. Beliau tidak menyebutkan dalil yang menunjukkan langsung gitu. Jadi beliau tidak menyebutkan secara langsung dalil yang menunjukkan orang-orang kafir, orang-orang Quraisy pada waktu itu menyatakan Allah ini, tidak. Tapi beliau menambah dengan kata tanya. Menunjukkan itu sebagai agar tadi kita ingin tahu
kemudian kita lebih memahami, ya lebih meyakini dalil-dalil yang disampaikan. Jadi jika Anda ingin dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu bersaksi dengan hal tersebut, apa hal tersebut? Tadi rububiyah, yaitu mengakui keesaan Allah dari sisi perbuatan Allah. Tadi kita sebutkan. Maka silahkan baca firman Allah. Silahkan baca firman Allah. Qul man yarzuqum, sampai akhir tadi sudah kita sebutkan, jadi kita baca terjemahnya saja. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ, katakanlah, yaitu dalam surah Al-Mu'minun 84 sampai 89. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya? Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang 7 dan yang mempunyai arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atau segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak melindungi seorang pun dari azabnya? Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan mana kamu ditipu? Dan banyak lagi ayat-ayat dan beliau sebutkan, dan ayat-ayat yang lain. Jadi banyak ayat-ayat yang serupa, yang semakna dengan ayat yang beliau sampaikan ini, sebagai dalil kepada kita, sebagai penambahan keyakinan kepada kita, bahwasanya benar-benar orang-orang jahiliyah zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW diutus, itu menetapkan rububiyah Allah, menetapkan keesaan perbuatan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai yang mematikan, sebagai yang memberikan rezeki, dan seterusnya yang tadi kita sebutkan. Nah, ini namanya pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini yang tadi kita sebutkan, atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita bacakan, katakanlah, itu adalah iqrar, takrir, namanya takrir, yaitu ketetapan. Nah, jadi ketetapan-ketetapan tersebut itu banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan rububiyah Allah, Allah. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Amin Asy-Syanqiti dalam kitabnya Adwa Al-Bayan. Jadi banyak Allah Subhanahu wa taala menggunakan gaya bahasa takrir. Itu ketetapan-ketetapan yang semisal katakanlah dan seterusnya. Itu untuk menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya adalah berkonsekuensi uluhiyah. Berkonsekuensi uluhiyah. Karena ketetapan atau penetapan seorang terhadap sesuatu itu ada konsekuensi di belakangnya. Jadi ini kaidah. Jadi kaidah adalah ketetapan merupakan konsekuensi. Ada konsekuensi di balik itu. Jadi semua apa yang ditetapkan berarti ada konsekuensinya. Nah, dalam hal ini, kalau kita tetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, jadi katakanlah siapakah yang memiliki langit dan bumi, katakanlah siapa yang menciptakan, sebagaimana tadi kita bacakan ayat-ayatnya, itu adalah iqrar, takrir, ketetapan. Nah, itu ada konsekuensinya, tidak mungkin hanya ketetapan saja. Menetapkan, mengakui saja tidak mungkin. Tapi di situ ada konsekuensinya. Maka kata Syekh Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala, ketetapan ini sebagai hujjah, sebagai hujjah akan tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketetapan terhadap rububiyah itu konsekuensi di belakangnya adalah ketetapan terhadap uluhiyah. Nah, sehingga orang-orang yang menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala namun tidak menetapkan Allah Subhanahu wa taala dari segi uluhiyahnya, maka ini adalah hujjah yang nyata bagi mereka akan kekafirannya.
akan kekafirannya. Ya, kenapa? Karena menetapkan Allah sebagai atau menetapkan Allah dari sisi rububiyahnya saja, tapi tidak dari sisi uluhiyahnya, itu konsekuensinya ibadahnya tidak jelas tujuannya, tidak jelas niatnya. Ya, buktinya orang-orang kufar Quraisy niatnya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai atau ada perantara antara makhluk dengan Khaliq. Nah, itu dia. Jadi konsekuensi daripada ketetapan kita terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala adalah tadi tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Nah, balik kepada apa yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, bahwa orang-orang kufar Quraisy dari tauhid rububiyahnya Masya Allah kuat. Ya, pasti dia akan menjawab Allah, Allah, Allah. Ketika mereka ditanya siapakah yang menciptakan, siapa yang akan mematikan, Allah, Allah, Allah. Semua confirm Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala kan di situ menyebutkan sayaqulun Allah fa anna tusharun. Kepunya Allah katakanlah, kalau demikian maka dari jalan mana kamu ditipu? Ini ucapan maka dari jalan mana kamu ditipu, ini adalah hujjah bagi mereka yang tidak menjalani konsekuensi daripada tauhid rububiyah. Dan seterusnya, kata Allah, apakah kamu tidak bertakwa? Apakah kamu tidak bertakwa? Gitu. Itu juga termasuk konsekuensi daripada yang menunjukkan konsekuensi daripada tauhid rububiyah. Jadi kalau seorang dah mentauhidkan Allah dari sisi rububiyahnya, itu pasti konsekuensi adalah tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa buahnya, beriman dan seterusnya itu adalah bagian daripada tauhid uluhiyah. Nah, lalu oleh karena tadi kita sebutkan kalau rububiyah, ya kalau tauhid rububiyah itu yastalzim tauhid al-uluhiyah. Konsekuensinya adalah harus mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyahnya. Apa dari sisi uluhiyahnya? Yaitu dari sisi perbuatan hamba. Perbuatan hamba. Apa saja perbuatan hamba? Ibadahnya. Jadi ibadah hamba itu adalah perbuatan hamba. Maka ibadah tersebut harus ditauhidkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tauhidkan Allah dari sisi perbuatannya, begitu juga harus kita tauhidkan perbuatan kita, yakni ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Itu tauhid uluhiyah. Maka disebutkanlah tauhid rububiyah ini berkonsekuensi. Tauhid rububiyah ini adalah berkonsekuensi, mengharuskan gitu. Mewajibkan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tapi tauhid uluhiyah, kalau disebut tauhid uluhiyah, maka mencakup yatadhamman tauhid rububiyah. Maka telah mencakup tauhid rububiyah. Itu dia. Jadi banyak ungkapan ulama seperti itu. Jadi kalau disebutkan tauhid rububiyah, maka yastalzim, berkonsekuensi mewajibkan tauhid uluhiyah. Kalau disebutkan tauhid uluhiyah, maka telah mencakup yatadhamman tauhid rububiyah. Ya, kenapa disebut yatadhamman tauhid rububiyah? Maka tidak mungkin seorang yang mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah namun meyakini ada pencipta lain, mustahil. Maka disebutlah mencakup tauhid rububiyah. Kalau sudah disebut tauhid uluhiyah, maka telah mencakup tauhid rububiyah. Tidak disebut tauhid uluhiyah yastalzim, mengharuskan tauhid rububiyah. Tidak demikian, karena tidak logik. Tidak logik. Karena yang logiknya adalah disebut tauhid rububiyah, maka harus mengharuskan, berkonsekuensi tauhid uluhiyah, itu baru logik. Tidak disebut tauhid rububiyah yatadhamman, mengandung tauhid uluhiyah. Ini masalah. Ya, karena tidak semestinya orang yang bertauhid rububiyah itu meyakini Allah atau mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyahnya. Itu keadaan orang-orang kufar Quraisy. Oleh karena itu ini perkataan-perkataan seperti ini walaupun agak-agak ringan ya, tapi harus kita pahami dengan pahaman yang betul. Jadi kita ulangi, bahwasanya tauhid rububiyah yastalzim, berkonsekuensi, mengharuskan tauhid uluhiyah. Kenapa demikian? Karena tidak semestinya orang yang mentauhidkan Allah dari sisi rububiyahnya tidak semestinya mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyahnya. Maka oleh karena itu diwajibkan, perkataan yastalzim, mengharuskan, ada di situ. Tapi tauhid uluhiyah
tauhid uluhiyah maka disebut yatadamman, mencakup tauhid rububiyah. Kenapa demikian? Karena sudah pasti orang yang mentauhidkan Allah di sisi uluhiyahnya sudah pasti mentauhidkan Allah di sisi rububiyahnya. Ya, karena tidak mungkin dia mentauhidkan Allah beribadahnya masya Allah, tapi dia meyakini ada pencipta lain, mustahil. Taib, itu dia. Oleh itu kembali kita rujuk kembali kepada pemahaman terhadap makna daripada atau bagian-bagian daripada tauhid itu. Jadi kalau kita lihat tauhid itu dari sisi umumnya ya, dari sisi umumnya ada istilah tauhid ma'rifah wal itsbat. Tauhid ma'rifah wal itsbat. Tauhid pengetahuan dan penetapan. Itu yang pertama. Ada tauhid talab wa al-qasd wal iradah. Yaitu tauhid tujuan. Tauhid tujuan. Jadi ini tauhid dari sisi dari sisi keumumannya. Tauhid ma'rifah wal itsbat yang tadi kita sebutkan pengetahuan dan penetapan, itulah yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat. Itu yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat. Karena asma wa sifat itu bersumber dari pengetahuan lalu kita tetapkan saja. Lalu kita tetapkan makna kita imani saja. Apa yang kita dapatkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala kita ketahui, kita pelajari, lalu kita tetapkan imani. Nah, kemudian ada tauhid talab. Ya, ini tujuan di situ, qasd wal iradah. Tauhid tujuan. Ini tauhid tujuan inilah yang disebut oleh para ulama sebagai tauhid uluhiyah. Sebagai tauhid uluhiyah. Nah, lalu kalau sudah disebut uluhiyah maka mencakup tauhid rububiyah tadi kita sebutkan. Nah, ini pembagian tauhid secara umum. Nah, secara khusus ya pembagian tauhid yang kita ketahui bersama yaitu yang 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Jadi keseluruh tauhid yang ada ini satu sama lainnya berkaitan erat. Jadi seorang yang muwahhid, seorang yang ahli tauhid, seorang yang tauhidnya murni, itu pasti ketiga-tiganya ini harus dijaga dengan penjagaan yang ketat supaya tidak lari tauhidnya. Jadi kalau tauhidnya rububiyahnya saja tapi tidak uluhiyahnya gagal. Rububiyah uluhiyah tapi asma sifatnya masalah pun tidak sempurna. Jadi harus disempurnakan. Baik. Jadi ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dah jelas bagi kita bahwa orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah zaman dahulu itu keyakinannya mantap terhadap rububiyah. Namun mereka tidak mengakui Islam, tidak beribadah kepada Allah, yaitu tidak mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyahnya. Ini yang jadi masalah. Baik, kita baca lagi apa yang beliau sebutkan di sini. Fa idza tahaqqaqat annahum muqirruna bihadza wa lam yudkhilhum fit tauhid alladhi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'arafta anna at-tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhid al-ibadah alladhi yusammihi al-musyrikun fi zamanina al-i'tiqad. Apabila sudah terang bagi Anda, maksud sudah kita pahami masalah ini, orang-orang Quraisy, orang jahiliyah zaman dahulu menetapkan tauhid dari sisi rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa orang-orang musyrik itu mengakui, mengimani tauhid rububiyah ini, tetapi hal itu belum dapat memasukkan mereka ke dalam jenis tauhid yang menjadi tujuan dakwah Rasulullah SAW. Maka ini disebut tujuan, inilah yang tadi kita sebutkan sebagai tauhid at-talab. Tauhid yang menjadi tujuan dakwah Rasulullah SAW kepada mereka. Dan Anda sudah tahu bahwa tauhid yang mereka ingkari adalah tauhid ibadah. Tauhid ibadah. Yang orang-orang musyrik pada masa kita menyebut dengan al-i'tiqad, yaitu kepercayaan hati, akidah. Akidah. Nah, ini yang sering disebutkan yaitu sebagai akidah. Jadi tauhid ibadah itu adalah berkaitan dengan kepercayaan, yaitu i'tiqad. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama yang berkaitan dengan tujuan dakwah para nabi, yaitu meluruskan
berkaitan dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, kecuali untuk beribadah. Jadi ibadah di sini adalah uluhiyah. Nah, oleh karena itu kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, al-uluhiyah allati da'at ar-rusul ilaihim umamahum bitauhid ar-rububiyah huwa tauhid al-ibadah atau kama qala rahimallahu taala. Jadi uluhiyah, ketuhanan yang didakwahkan oleh para rasul kepada umatnya dengan menyebutkan rububiyah Allah. Nah, dengan menyebutkan rububiyah Allah, yaitu perbuatan-perbuatan Allah, menciptakan dan seterusnya, adalah pada hakikatnya apa? Tauhid al-ibadah. Pada hakikatnya adalah tauhid ibadah. Tauhid ibadah itu yang sebagai hakikat daripada tujuan dakwah daripada Rasulullah atau para rasul keumumannya. Nah, para rasul kemudian kita yakini, kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus ada suatu kaum melainkan Allah utus para rasul atau rasul di situ untuk menyeru la ilaha illallah. Nah, berdakwah kepada dakwah tauhid. Baik, jadi kata beliau rahimallahu taala, ini yang menjadi masalah adalah mereka mengingkari jenis tauhid, yaitu tauhid al-ibadah. Tauhid al-ibadah atau kita kenal dengan tauhid al-uluhiyah. Dan ini selalu beliau sebutkan berkaitan dengan asas daripada tauhid adalah ibadah. Sebagaimana asas daripada solat adalah tohara. Jadi kalau solat itu tanpa tohara, tanpa bersuci, tidak wudu, masih ada hadas kecil maupun besar, maka confirm solatnya gagal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ibadah. Maka asas daripada ibadah adalah tauhid. Asas daripada ibadah adalah beribadah, salat, semuanya, tapi tauhidnya roboh, runtuh, maka ibadahnya pun runtuh. Dan ini sering beliau sebutkan di Qawaid al-Arba', beliau sebutkan Kitab Tauhid juga sudah jelas di situ penjelasannya. Karena ini adalah poin utama yang dinamakan dengan dakwah tauhid. Itu memperkenalkan bahwasanya syarat utama diterimanya ibadah itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budu. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin dalam surah Al-Bayyinah yang kita hafal. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dengan ikhlas, yaitu dengan betul-betul memurnikan niatnya hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah sampai akhir ayatnya, yaitu lurus, murni, tanpa ada unsur kesyirikan. Nah, itu yang namanya ikhlas, itulah namanya ibadah. Maka wajar beliau rahimahullahu taala di kebanyakan kitab beliau itu selalu menyampaikan bahwasanya asas daripada ibadah adalah tauhid. Itu syarat diterimanya ibadah adalah tauhid, sebagaimana halnya salat. Ya, syaratnya adalah thaharah. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, kita lanjutkan, kama kanu yad'una Allah subhanahu lailan wa naharan, summa minhum man yad'u al-malaika li ajli salahihim wa qurbihim min Allah liyashfa'u lahu aw yad'u rajulan salihan mithl Allat aw nabiyyan mithl Isa. Sebagaimana mereka senantiasa berdoa kepada Allah sepanjang malam dan siang hari. Kemudian di antara mereka ada yang berdoa kepada malaikat lantaran karena malaikat itu soleh dan dekat kepada Allah, agar para malaikat dapat memberikan syafaat kepadanya. Atau ada juga yang berdoa kepada orang laki-laki soleh, Lata misalnya, atau kepada seorang nabi seperti Nabi Isa, dan Anda pun telah tahu bahwasanya Rasulullah SAW memerangi orang-orang musyrik itu karena kesyirikan ini. Nah, lagi-lagi bahwasanya musyrik tersebut ya berdoa kepada malaikat, ya kemudian kepada patung-patung tersebut, pada hakikatnya yang tadi kita sebutkan ada keyakinan adanya wasaid, adanya perantara gitu, adanya perantara antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi masalah. Taib. Ini yang menjadi masalah. Jadi,
bentuk berdoa dengan apapun alasannya. Ada alasan yang mengatakan alasan ini alasan klasik, ya klasik alasan ini dari zaman jahiliyah dahulu pun ada. Lagi apalagi di zaman kita sekarang. Jadi kalau ada orang yang pergi ke kuburan fulan, ya mereka pasti mengatakan kami tidak menyembah kuburan ini. Nah, tapi kuburan ini adalah kuburan orang soleh. Harapannya boleh bisa menjadi perantara dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena orang soleh ini dekat dengan Allah. Nah, ini keyakinan mereka. Ya sama dengan keyakinan orang-orang jahiliyah zaman dahulu yang mengatakan begitu juga. Atau orang zaman dahulu mengatakan apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, jadi mereka beribadah kepada Allah, mereka beribadah tujuannya adalah niatnya adalah agar mereka mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah alasan-alasan klasik yang mana turun menurun dari zaman ke zaman sampai zaman kita sekarang ini ada alasan tersebut. Sehingga tidak heran bahwa dari zaman Nabi sampai zaman sekarang ini para ulama kita sangat menekankan terhadap dakwah tauhid. Kenapa? Karena dia adalah dakwah para nabi, dakwah para rasul. Namun ini hal-hal yang sensitif bagi sebagian tempat, ya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan ma'isyah, ya, pendapatan, ekonomi dan seterusnya. Apalagi di negeri kita di Nusantara itu ada istilah wisata religi. Wisata religi. Wisata berkaitan dengan agama, ya pergi ziarah ke makam wali fulan, itu kan banyak pendapatan dari orang-orang yang menjaga kuburan, dari orang yang berjual di kuburan, belum lagi infak konon yang ada di situ banyak. Jadi pendapatan banyak. Sehingga kalau ada orang yang memerangi dakwah tauhid ini jangan heran. Ya, jangan heran. Banyak sebab-sebabnya. Sebab-sebab ekonomi, ya sebab-sebab akidah ada awal-awal ya. Ditambah lagi dengan sebab-sebab ekonomi, maka merajalelalah peperangan mereka terhadap orang-orang yang mendakwahkan tauhid. Oleh karena itu, orang-orang yang mendakwahkan tauhid ini hendaknya tegak. Jangan goyah, karena pasti ada rintangannya. Dan berdakwah tauhid ini ya tidak semestinya memberikan kajian dan seterusnya, ya, tapi nasihat, kemudian memberikan buku, menyampaikan share artikel-artikel dan seterusnya itu adalah bagian daripada dakwah. Namun diingatkan bahwa pasti ada rintangannya. Nah, kemudian kata beliau, dan Anda pun telah tahu bahwasanya Rasulullah SAW memerangi orang-orang musyrik itu karena kesyirikan ini. Anda tahu. Dari mana Anda tahu? Dari sejarah. Dari sejarah. Maka ada sejarah Al-Badr Kubra, perang Badar Kubra, Ghazwatu Badr Al-Kubra, peperangan Badar yang besar, dahsyat. Ya, kenapa di situ itulah pembeda, ya, batas antara kaum kafir dengan kaum muslim. Itulah dia. Jadi kaum kafir, kita lihat Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya, Abu Sufyan pada waktu itu sebelum Islam itu perang. Ya kita tahu di situ. Oleh karena itu kata beliau, dan Anda pun telah tahu bahwa Rasulullah memerangi orang musyrik itu karena kesyirikan ini. Nah, terjadi peperangan yang luar biasa. Selanjutnya Badar, Uhud, Ahzab dan seterusnya, perang-perang besar di zaman Rasulullah SAW. Itu semua dasarnya adalah ini, kesyirikan. Dan orang-orang yang mereka perangi bukan orang-orang sembarangan, bukan orang lain maksudnya. Jadi mereka memerangi bapak mereka memerangi paman mereka, saudara mereka. Ini semua adalah konsekuensi yang luar biasa. Jadi ini kalau kita pahami hal ini, maka makin tegak kita terhadap tauhid, ya, mengamalkan tauhid ini, mendakwahkan tauhid ini, jangan goyah, jangan sampai pulang kampung kemudian ikuti tradisi kampung. Itu naudzubillah min dzalik. Ini Rasulullah SAW perang, ya kita tidaklah sampai perang. Ya, tapi ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak tanggung-tanggung maksudnya. Jadi kalau berdakwah konsekuensi perang. Ya, namun tentu ada
aturan-aturannya. Baik. Dan Anda pun telah tahu bahwasanya Rasulullah SAW memerangi orang musyrik itu karena kesyirikan ini. Oleh karena itu tauhid uluhiyah yang merupakan poin utama perbedaan antara muslim dengan kafir dalam hal ini. Jadi ini yang menyebabkan perang. Ini menyebabkan perang. Oleh karena itu para ulama menyebutkan berkaitan dengan tauhid rububiyah, maka makhluk secara umum itu sepakat akan rububiyah Allah. Makhluk secara umum, mau kafir, mau mukmin, itu sepakat akan rububiyah Allah. Walaupun tidak menyebut Allah, ya. Walaupun tidak menyebut Allah, mungkin bahasanya Tuhan, mungkin yang bahasanya Maha Kuasa atau apalah bahasanya, tapi jelas ada satu kekuatan yang menciptakan. Nah, itu nama rububiyah. Itu namanya rububiyah. Jadi makhluk semua sepakat, mau kafir, mau mukmin sepakat. Tapi yang membedakan dia adalah ini, uluhiyah. Yang memasukkan dia kepada daerah kawasan muslim itu adalah uluhiyah. Yang mengeluarkan dia, yang tidak memasukkan dia ke daerah muslim adalah uluhiyah ini juga. Maka dikatakan orang itu kafir, musyrik dan seterusnya berdasarkan uluhiyah ini juga. Sehingga Rasulullah SAW pun memerangi orang musyrik itu karena. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ودعاهم إلى الإخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وكما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. Baik. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, dan mengajak mereka, yaitu Rasulullah SAW mengajak mereka. Jadi Rasulullah SAW tidak hanya memerangi saja, tapi mengajak mereka, dan bahkan mengajak atau berdakwah ini itu sudah awal-awal dahulu disebutkan. Dilakukan Rasulullah SAW berdakwah, lalu setelah itu kalau mereka tidak mau, mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Mengajak mereka kepada keikhlasan beribadah. Jadi ikhlas maksudnya adalah betul-betul seorang itu bermaksud, ya, berniat lillahi ta'ala karena Allah di dalam ibadahnya. Di dalam perbuatannya. Sehingga itu kita masyhur, kita sering dengar hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Jadi amal itu sesuai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi barang siapa yang niat hijrahnya lillahi ta'ala karena Rasulnya, maka dia akan mendapatkannya, dan seterusnya sampai akhir hadis. Jadi menunjukkan bahwasanya itulah dakwah Rasulullah untuk ikhlas. Dan tadi kita sampaikan surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budu. Liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Seperti yang difirmankan Allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu berdoa menyembah seseorang di dalam masjid-masjid itu di samping menyembah Allah. Itu janganlah kalian menyekutukan Allah ketika beribadah kepada Allah. Doa, jadi semua macam ibadah, baik zahir maupun batin yang pernah kita sebutkan. Ibadah yang dimaksud adalah ibadah secara umum, yaitu gerakan-gerakan yang dicintai, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau aktivitas yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang zahir maupun yang batin, itu semua masuk ke dalam ibadah. Masuk ke dalam ibadah. Nah, oleh karena itu mau zahir mau batin, ya, baik zahir maupun batin ibadah ini, maka semua itu tidak boleh menyekutukan Allah. Ini maksud surah Al-Jin ayat 18 ini. Bahasanya tidak dimaksudkan berdoa saja, tidak, tapi semua, gitu ya, semua macam ibadah, zahir maupun batin. Nah, ketika orang itu tunduk patuh kepada Allah, maka itulah maksud daripada abidullah. Itulah yang dimaksud dengan abidullah, itu hamba Allah yang secara khusus. Karena hamba Allah ini ada dua, ada umum, ada khusus. Ya, ada umum, ada khusus. Kalau umum maksudnya hamba Allah itu semua pada hakikatnya makhluk-makhluk Allah ini, kafir, mukmin, munafik, binatang, dan semua ini tunduk kepada Allah. Karena maksud daripada hamba itu adalah tunduk. Jadi tidak ada orang itu maksud tunduk dari sisi apa? Tunduk dari sisi kauni.
Tunduk dari sisi iradah kauniyah. Kehendak Allah yang kauni, yang pasti. Yang pasti. Sakit itu kauni, sakit. Di mana ada orang yang tidak sakit. Mau kafir, mau mukmin tetap sakit. Itu maknanya hamba Allah dari sisi itu, dari sisi keumumannya. Adapun dari sisi kekhususannya yang ini, yang bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hamba Allah secara khusus. Maka hamba Allah secara khusus ini disebut muslim. Ini disebut muslim, yaitu yang beragama Islam, yang meyakini Islam. Apa itu Islam? Pernah kita ketahui Islam adalah al-istislamu lillahi bit tauhid. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wa ta'ah, dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'ati minasyirki wa ahli, dan juga berlepas diri daripada perbuatan syirik dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Itu nama Islam. Jadi kalau orang itu Islam maka disebut muslim, kalau sudah disebut muslim maka itulah hamba Allah, abidullah yang khusus. Itulah hamba Allah yang khusus. Sekarang kalau mengakui diri hamba Allah, tapi berdoa di dekat kuburan, meyakini itu dan ini selain Allah, itu gimana mau disebut hamba Allah? Secara khusus ya. Kalau hamba Allah secara umum ya semua, binatang pun hamba Allah. Binatang pun hamba Allah. Dalam arti dia tunduk patuh kepada perintah Allah al-kauni. Al-kauni. Nanti kita sebutnya ada kauni, ada syar'i. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa tahaqqaqat anna Rasul sallallahu qatalahum liyakuna ad-du'a kulluhu lillah. Atau sebelumnya, wa kama qala ta'ala lahu da'watul haqq wal ladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Dan firman Allah yang lain, lahu da'watul haqq wal ladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang benar, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka. Ada jelas ini. Jadi Allah yang mengabulkan doa. Tidak ada satupun yang boleh mengabulkan doa selain Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya ayat ini sesuai dengan keinginan mereka. Pergi ke kuburan yang memang Allah kita yakini sebagai pengabul. Mana si mayit ini boleh atau bisa mengabulkan, tidak mungkin kata mereka. Tapi-tapinya ini. Tapi-tapinya inilah itu yang kesyirikan yang nyata. Itu yang tidak diterima oleh orang-orang tersebut. Lagi-lagi kita ingatkan, ini berkaitan dengan akidah, ini berkaitan dengan ekonomi, pendapatan dan seterusnya, maka hati-hati. Wajar kalau kita dimusuhi. Baik. Dan sudah jelas bagi Anda bahwa Rasulullah SAW memerangi orang-orang musyrik itu agar seluruh doa hanya ditujukan kepada Allah saja. Seluruh nazar hanya untuk Allah. Seluruh penyembelihan hanya untuk Allah. Seluruh istighatsah, permohonan pertolongan hanya kepada Allah. Dan semua bentuk amal ibadah hanya untuk Allah. Yaitu tauhid kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, salatku, wa nusuki, sembelihan ibadah secara umum itu milik Allah. Mahya wa mamati, kehidupan dan kematianku itu seluruhnya milik Allah. Ini dah jelas. Ini adalah perintah Allah kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyampaikan perintah tersebut kepada umatnya. Jadi inilah maksud tujuan diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memerangi orang musyrik itu agar tegak tauhid. Jadi pernah kita sebutkan adanya peperangan di dalam Islam atau disyariatkannya perang di dalam Islam bukan semata-mata untuk memasukkan seorang kepada Islam, tidak. Tapi tujuan utamanya adalah li'ila kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, untuk mengagungkan Allah di kawasan tersebut. Mau masuk Islam, alhamdulillah. Kalau tidak mau masuk Islam, bayar jizyah. Bayar bayaran untuk keamanan. Upeti istilahnya, tax, bayar.
Nah, ini kalau udah mereka bayar kan kalimat Allah tegak di situ. Itu maksud tujuan memerangi. Begitu juga dengan Rasulullah SAW di sini memerangi mereka, ya tentu perang ini adalah last ya, yang terakhir. Ya tentu berdakwah terlebih dahulu dan seterusnya. Tapi kita ingatkan bahwasanya tujuan perang itu bukan semata-mata agar mereka yang diperangi ini masuk Islam, tidak, tapi agar tegak kalimat Allah. Nah, kalau udah tegak kalimat Allah masuk Islam, alhamdulillah. Kalau tidak ya bayar. Nah, begitu. Jadi kalau udah bayar kan mereka rendah hina. Nah, rendah hina. Tapi masalahnya sekarang ya kebalikannya, sesuai dengan hadis Nabi SAW, justru orang Islam sekarang banyak yang hina. Ya. Karena salah satu sebabnya adalah tauhid mereka goyah. Tauhid mereka tidak murni. Mereka disibukkan ya dengan masalah-masalah selain itu. Jadi masalah-masalah ini dan itu. Jadi bahkan naudzubillah meremehkan masalah tauhid ini. Sehingga bagaimana mereka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin diangkat. Nah, justru malah direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tauhidnya kuat, maka pasti tawakalnya kuat. Nah, orang kalau udah tauhidnya kuat, maka pasti prinsipnya kuat. Jadi kalau udah prinsipnya kuat, maka insya Allah dimanapun kaki berpijak, nah, di situ disebutkan. Ya, disitulah kita menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayuhal akhwat semuanya, kiranya sampai di sini dulu apa yang disampaikan dalam kajian kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan pengetahuan kita terhadap tauhid ini, kemudian mengokohkan keyakinan prinsip kita terhadap tauhid ini, sehingga Allah memberikan janji-janjinya kepada kita, yaitu kepada orang-orang yang mentauhidkannya dengan tauhid yang sebenar-benarnya. Kita, keluarga kita, dan juga seluruh kaum muslimin. Nah, baik. Kalau ada pertanyaan, baik. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada kemungkinan, apakah ada kemungkinan orang yang tauhid asma sifatnya sudah benar tapi masih menyimpang dalam tauhid uluhiyah? Baik. Apakah kemungkinan orang yang tauhid asma sifatnya sudah benar tapi masih menyimpang dalam tauhid uluhiyah? Tidak. Ya, tidak. Tidak. Wallahu ta'ala alam. Jadi kemungkinan apakah ada orang yang bertauhid asma sifat lurus begitu ya, tapi tauhid uluhiyahnya menyimpang, wallahu ta'ala. Ini kita sebutkan tidak. Ya, ini semua sudah ini ya. Jadi urutannya rububiyah. Jadi rububiyah berkonsekuensi uluhiyah. Nah, lalu uluhiyah ini berkonsekuensi asma sifat. Nah, ujung-ujungnya ini adalah mencakup keseluruhannya. Jadi kalau kita lihat uluhiyah mencakup rububiyah. Nah, berarti kalau kita sebutkan ada tidak kemungkinan menyimpang kalau orang sudah tauhid uluhiyah, ya secara umum tidak ada. Karena dia pasti mentauhidkan Allah sebagai dari sisi rububiyahnya. Ada tidak yang mentauhidkan Allah dari segi asma sifat yang benar gitu menurut pemahaman salaf, lalu dia menyimpang dari segi uluhiyah? Ini pun kita jawab wallahu alam, kita jawab tidak ada. Nah, tidak ada. Kemudian yang kedua, apakah dalil yang menyatakan bahwa ada orang yang tauhid uluhiyahnya sudah benar tapi salah dalam tauhid asma sifat, seperti dalil yang menyatakan kesalahan orang yang hanya tauhid rububiyahnya benar tapi salah dalam tauhid uluhiyah. Baik, berkaitan dengan dalil tauhid asma wa sifatnya, berkaitan dengan dalil asma wa sifatnya salah, atau tauhid uluhiyahnya benar namun salah dalam tauhid asma wa sifat, ya tentu kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an ini tidak disebutkan seperti yang disebutkan nyata-nyata terhadap orang-orang yang tauhid rububiyahnya, mentauhidkan rububiyah Allah tapi keliru dalam tauhid uluhiyah. Ya tidak ada disebutkan demikian. Namun yang tadi kita sebutkan fakta-faktanya demikian, bahwa ada di kalangan kaum muslimin yang tidak memahami, tidak mengimani Al-Quran apa adanya. Nah itu saja sebagai dalil, dan kita ketika kita mempelajari asma sifat sudah jelas di situ. Nah, adapun orang-orang musyrik, ya orang-orang musyrik
karena mereka ini mentauhidkan Allah dari sisi rububiyahnya saja, tidak menjalankan konsekuensi yang dua, yaitu yaitu uluhiyah, kemudian asma sifat, maka kita lihat fakta-faktanya di dalam sejarah bahwa mereka tidak mengakui uluhiyah Allah, dalam artian tidak mengamalkan uluhiyah Allah, kemudian juga mereka tidak mengakui asma sifat Allah. Ya, contoh, ketika terjadi sulhul Hudaybiyah, Nabi SAW menulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang-orang Quraisy tidak tidak mengakui adanya nama Allah Ar-Rahman. Jadi hapus ini katanya. Tidak mengakui adanya Ar-Rahman. Yang kita ketahui adalah Allah saja. Jadi Ar-Rahman tidak diketahui. Nah, karena tidak diketahui ya maka tidak diterima. Begitu juga mirip-mirip orang-orang yang tidak mengakui atau mengingkari asma wa sifat. Namun ini muncul daripada tidak meyakini Allah dari sisi uluhiyahnya. Tapi pertanyaannya tadi apa dalilnya? Gitu, apakah ada gitu dalilnya orang yang tauhid uluhiyahnya mantap tapi tauhid asma wa sifatnya tidak mantap. Dari segi Al-Qur'an wallahu ta'ala tidak disebutkan secara perinci sebagaimana disebutkan penyimpangan terhadap tauhid uluhiyah bagi mereka-mereka yang menetapkan tauhid rububiyah. Tapi yang jelas bahwasanya fakta-faktanya ada, bahwasanya mereka tidak meyakini sebagaimana keyakinan salaf dalam hal ini. Quran nyata-nyata membenarkan, Quran nyata-nyata menyatakan Allah itu bersifat ini, Allah itu bersifat itu, namun mereka putar-putar sehingga ujung-ujungnya mengingkari dengan dalil mentakwil, dengan dalil menafsirkan tidak sesuai dengan ini dan itu, sehingga ujung-ujungnya sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an hilang begitu saja. Nah, wallahu ta'ala. Maknanya sebab paling besar akibat adalah ahlul kalam. Iya. Jadi ahlul kalam itulah yang menyebabkannya. Tapi masalahnya adalah apakah mereka ahlul kalam tersebut mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah apa tidak? Ya itu. Ya kalau tidak kita berbicara mungkin saja dia uluhiyahnya mantap gitu. Mungkin saja uluhiyahnya mantap. Ala kulli hal. Assalamualaikum. Bagaimana dengan tauhid orang-orang tua di kampung? Masih suka sesaji karena ikut-ikutan tradisi. Bahkan ada yang sampai meninggal karena waktu itu dakwah sunnah belum sampai. Itu masalah. Dan ini masalah al-udhru bil jahal. Ya, udhur dengan kejahilan. Apakah mereka masuk apa tidak? Ini orang-orang kita di kampung, wallahu ta'ala. Gitu. Jadi ada yang memakai udhur bil jahal, maka insya Allah mudah-mudahan mereka termasuk. Karena orang kampung gitu zaman dahulu gitu ya. Ada yang mengatakan tidak termasuk. Ini khilaf besar di kalangan ulama. Ada yang mengatakan ada udhur, ada kejahilan itu ada sebagai alasan syar'i. Ada yang mengatakan tidak ada. Tapi kita berdoa semoga benar-benar Allah mengampuni mereka lah. Begitu. Karena perbuatan-perbuatan ini syirik. Sesaji atau tidak sesaji. Itu makanan itu disajikan lah. Disajikan maka disebut sesaji kepada mereka kekuatan-kekuatan gaib dan seterusnya. Ini semua syirik. Tapi semoga Allah sekali lagi mengampuni mereka lah, begitu. Baik, kapan kita boleh bilang orang yang datang ke kubur orang saleh itu jahil dan dapat uzur? Baik, jadi maka tadi ini permasalahan al-udhru bil jahal. Jadi kalau di zaman sekarang ini ya wallahu alam sekarang tidak ada disebut udhur bil jahal karena sudah sudah jelas. Ya sudah jelas. Jadi pertanyaannya ini kapan boleh orang datang ke kubur orang soleh orang soleh itu disebut jahil dan dapat uzur? Nah susah jawabannya. Ya susah jawabannya ini. Ya karena kalau sekarang mungkin sudah semua. Itu mau apa tidak itu masalahnya sekarang. Kalau berkaitan dengan terpengaruh dan seterusnya itu kisah lain. Kisah lain. Tapi apakah dia jahil benar-benar jahil? Itu jadi masalah sekarang ini. Ada apa tidak? Mungkin dia jahil ya, tapi penyebabnya apa? Mungkin dia tidak mau atau terpengaruh. Apakah ini termasuk jahil apa tidak ya? Ya tidak termasuk. Jadi oleh karena itu susah mengatakan orang yang pergi kuburan itu masih jahil apa tidak. Masih jahil apa tidak. Tapi seperti tadi kita sebutkan, ini masalah sensitif, masalah yang besar, sehingga
berakibat kepada mengkafirkan, takfir. Nah, ada mereka menyebutkan nih kalau ada yang masuk kepada uzur maka tidak dikafirkan. Kalau tidak termasuk uzur maka tidak dikafirkan. Ala kulli hal, kalau orang itu memang benar-benar jahil, ya, benar-benar jahil, dakwah tidak masuk di situ, di pedalaman gitu dan seterusnya, maka ini wallahu ta'ala boleh dikatakan jahil. Tapi kalau orang itu di tengah-tengah perkotaan gitu ya, tengah-tengah perkotaan, kemudian di sebelahnya juga ada kajian sunnah tauhid, kemudian dia di sebelahnya ada itu kuburan, lalu di situ ini susah dikatakan jahil ya, susah dikatakan jahil. Tapi kalau tadi di pedalaman, dakwahnya sunnah susah di situ untuk masuk, dai-dainya tidak ada, itu baru. Kalau ini memang udzur bil jahl. Nah, kalau demikian pertanyaannya kapan? Maka itulah dia. Selanjutnya, apakah ketaatan kepada ulil amri termasuk bentuk ketauhidan kepada Allah? Karena bab ini sering menjadi bagian bahasan dari kitab-kitab tauhid. Jika ya, maka tauhid uluhiyah atau rububiyah, atau mungkin Anda masih belum memahami dengan baik. Baik, ketaatan kepada ulil amri ini bagian daripada akidah, ya, bagian daripada akidah. Ya, tentu konsekuensi daripada tauhid itu. Nah, tapi kalau kita berbicara apakah ulil amri, taat kepada ulil amri pemerintah termasuk bentuk ketauhidan Allah, itu termasuk bentuk tauhid Allah, termasuk bentuk. Tapi apakah dibahas secara rinci? Maka tidak. Ini bahasanya adalah bahasan akidah, bahasan manhaj, bahasan akidah. Itu biasa dibahas di situ oleh para ulama. Tapi kalau berbicara bentuk ketauhidan, ya, karena ketaatan kepada ulil amri adalah termasuk bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh perintah Allah maka kita tunduk. Jadi ketundukan kita kepada Allah itu adalah tauhid. Nah, tapi bahasan secara rinci, apakah itu di tauhid apa tidak? Itu nanti di bahasan akidah. Tapi kalaupun dibahas, maka dah termasuk bahasan tauhid uluhiyah. Bahasan tauhid uluhiyah. Karena Allah lah yang memerintahkan kita tunduk kepada ulil amri sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah. Nah, bukan seperti yang diheboh-hebohkan oleh sebagian, yaitu tauhid hakimiyah. Ada yang sebagian kelompok begitu ya, sebagian kelompok yang terpengaruh dengan kelompok Khawarij dan seterusnya. Itu ada tauhid hakimiyah namanya. Jadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid hakimiyah, tauhid asma wa 4 jadinya. Jadi kenapa demikian? Kita sebut kata mereka tauhid hakimiyah itu tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Jadi mentaati pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu otomatis kafir. Ini takfiriyun biasanya seperti ini. Tapi ini adalah syubhat, ya, syubhat. Karena kalau berhukum hukum Allah, ya, dan kaitannya dengan ibadah itu sudah termasuk ke dalam uluhiyah. Tidak perlu lagi di khususkan, karena ketika mengkhususkan berarti ada maksud tersembunyi di situ, ada maksud tersembunyi, ada maksud akidah tertentu yang tersembunyi di situ. Contoh takfir, mengkafirkan sembarangan. Jadi ini kerajaan ini atau pemerintah ini kafir. Kenapa? Karena tidak berhukum hukum Allah. Kenapa demikian? Karena ada tauhid hakimiyah. Ini maksudnya. Baik, pertanyaannya adalah sudah jelas ya. Bentuk ketauhidan apa? Bentuk, ya. Tapi apakah dibahas secara rinci di tauhid, bagian tauhid? Tentu tidak. Itu di bagian akidah. Nah, apa perbedaan akidah dengan tauhid? Tauhid itu lebih khusus daripada akidah. Ya, tauhid itu yang kita kenal fokus bahasannya adalah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, kemudian konsekuensinya tentu ibadah secara keseluruhan. Adapun akidah itu lebih umum. Kalau udah sebut akidah, maka ada termasuk tauhid. Jadi akidah di sini dibahas masalah hari akhirat, dibahas masalah ketaatan ulil amri, dibahas masalah sahabat, ya, dibahas masalah sahabat, dibahas masalah takdir dan seterusnya. Banyak, lebih umum. Nah, kalaupun demikian, ini adalah istilah ulama saja. Kalau tidak, tauhid itu sudah termasuk akidah, akidah itu termasuk tauhid. Nah, itu sebenarnya. Ini kita lihat dari di segi disiplin pembahasan saja. Kalau tidak ya sama. Nah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.